warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akuntansi Manajemen, saya Fadia Mulyani, Saya Fauzia Nur Fadilah. Saya Eka Wahyuni. Kami akan membahas tentang BSC yang digunakan oleh usaha tempe Diaminas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami yaitu balance scorecard di usaha tempe Diaminas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Mesin ini Ibu Karlina Gajala Rahman SEMAK Angka ACPA. Sebelum itu saya akan masuk di profil usaha. Nama usahanya adalah Tempe Diaminas. Nama pendirinya Zulkarnain. Skala usaha kecil. Alamat Diaminas Kelurahan Noling, Kecamatan Dukun, Kabupaten Luwu. Bidang usahanya pengolahan pangan dan bidang hortikultur. Tahun berdirinya yaitu pada tahun 2020. Adapun visi misi dari usaha tempe ini yaitu misinya jangan ada lagi ada orang yang makan cuma pakai garam dan air. Kemudian misinya memastikan harga kualitas tempe tetap aman bagi masyarakat di bawah. Lanjut pada perkembangan usaha. Usaha ini dimulai pada tahun 2020. Awal mula banyak kendala, mulai dari cara pembuatan tempe, kadang gagal dan kadang bagus dari segi tampilan, tapi rasa dan kualitas standar-standar saja. Menurut owner, yang paling berat itu adalah pasar atau penjualan. Awal pemasaran itu sangat sulit. Pada saat itu, pembuatan tempe produksinya kurang lebih 20 bungkus setiap pasar. Produksi hanya dilakukan pada hari pasar di desa, yaitu pada hari Sabtu dan Selasa. Pada saat itu masih belum terjual habis. Seiring berjalannya waktu, produksi meningkat. Sekarang sudah produksi tiap pasar lebih 200 bungkus dan sudah terkenal di kalangan masyarakat di Kelurahan Noling. Usaha tempenya masih dikelola oleh owner sendiri dan dibantu dengan keluarga. Lanjut, kita masuk di balance scorecard. Apa sih itu balance scorecard? Balance scorecard atau BSC adalah metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. BSC juga bisa diartikan sebagai sistem manajemen strategis yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. BSC dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990. Nama BSC berasal dari kata balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Adapun perspektif dalam BSC, yang pertama ada finance, proses, customer, dan learn and grow. Kita masuk pada yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan adalah salah satu perspektif yang digunakan dalam balance scorecard atau BSC untuk mengukur kinerja organisasi. Perspektif ini berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan, serta bagaimana perusahaan menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Perspektif finansial atau keuangan menggambarkan keberhasilan finansial yang dicapai oleh organisasi atau apa yang dilakukan dalam 3 perspektif lainnya. Perspektif pelanggan menggambarkan pelanggan dan segmen pasar di mana organisasi berkompetisi. Baik, adapun data keuangan tempe Diaminas. Di sini ada 3 tahun berturut saya memasukkan data keuangannya pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022 penjualan sebesar 96 juta rupiah dan HPP-nya 40.320.000, laba kotornya 55.680.000. Kemudian adapun biaya-biaya yang dikeluarkan pada produksi tempe dan sehingga terdapat
laba usahanya yaitu Rp44.688.000. Kemudian pada tahun 2023 laba usahanya meningkat menjadi Rp65.448.000. Kemudian pada tahun 2024 meningkat lagi sebesar Rp74.340.000. Jadi pada data keuangan usaha tempe ini meningkat setiap tahunnya. Perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah pendekatan yang melihat perusahaan dari sudut pandang pelanggan. Perspektif ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan salah satu perspektif dalam balance scorecard atau BSC. Perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar. Perspektif pelanggan usaha. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Owner meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menjaga kualitas tempe itu sendiri, memberikan diskon ataupun bonus. Yang kedua, menjaga loyalitas pelanggan. Owner menjaga loyalitas pelanggan dengan kepercayaan dan amanah, menyelesaikan pesanan pelanggan dengan waktu yang tepat. Target pasar. Target pasarnya relatif bisa dari kalangan menengah atas maupun bawah. Tapi pada umumnya itu kalangan bawah karena perlu diketahui bahwa tempe itu lebih murah daripada makanan seperti ikan, ayam, dan daging. Perspektif internal proses. Perspektif internal proses adalah perspektif dalam balance scorecard atau BSC yang mengukur dan memenuhi kinerja proses internal suatu organisasi. Perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan perbaikan proses. Perspektif internal proses mencakup yang pertama, proses inovasi, yaitu ide-ide untuk memproduksi barang. Yang kedua, proses operasi, yaitu aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Yang ketiga, proses pasca penjualan, yaitu metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Adapun perspektif internal proses yang pertama yaitu memastikan kualitas tetap konsisten. Owner memastikan produknya tetap konsisten dengan cara proses produksi tetap terjaga, kita bisa meningkatkan hasil produk yang baik pula. Yang kedua, menangani keluhan pelanggan. Cara owner menangani keluhan pelanggan tergantung dari keluhan, apakah dari segi rasa, ketahanan, ukuran, dan lainnya. Mereka biasa memberikan pemahaman dan melakukan evaluasi dalam proses produksi. Baik, kemudian yaitu perspektif learning and growth. Perspektif learning and growth adalah salah satu perspektif dalam kerangka BSC yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Perspektif ini berfokus pada aset tak berwujud perusahaan, seperti sumber daya manusia, sistem informasi, dan budaya organisasi. Perspektif learning and growth bertujuan untuk yang pertama memastikan karyawan termotivasi dan terampil, membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia, membantu perusahaan mengembangkan karyawan, membantu perusahaan mengelola pengetahuan, membantu perusahaan mendorong inovasi, dan yang terakhir, membantu perusahaan menjadi organisasi pembelajar. Adapun perspektif learning growth usaha tempe, menurut owner bahwa setiap pekerja atau karyawan memiliki tugas masing-masing seperti merendam,
kedelai, memisahkan dari kulitnya, memasak kedelai, memberikan ragi, membungkus serta menyusun tempe. Mereka diberikan training terlebih dahulu. Karena usaha masih skala kecil, maka karyawan yang direkrut itu masih saudara dari keponakan owner. Adapun kesimpulannya yaitu usaha tempe Yaminas ini sudah menerapkan BSC dalam usahanya dengan menerapkan 4 perspektif, yaitu keuangan pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Walaupun usaha ini masih dalam skala kecil, tetapi ia tetap menyeimbangkan antara semua aspek.